Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama Bapak Krisna ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagi tentang teks berita. Nah, setelah kemarin kita sedikit perkenalan tentang teks berita ya. Terus sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks berita, kemudian unsur-unsurnya dan juga struktur dari teks berita itu sendiri. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, baik ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, ini Bapak tampilkan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya, jika hari ini belum selesai, akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari teks berita ya. Teks berita ini adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, ini biasanya kita itu menginformasikan. Jadi ketika berita itu terjadi, tapi kita tidak menginformasikan kepada orang lain, kita tidak memberitahu orang lain, nah itu belum disebut berita. Jadi itu hanya informasi yang kita simpan sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Ya, yang pertama adalah menarik ya. Kenapa menarik ya? Karena apalagi yang berbentuk visual itu ya, bisa di media sosial mungkin, atau sekarang itu yang cukup konvensional adalah media cetak. Itu harus memiliki headline yang menarik ya, agar pembaca itu tertarik membaca beritanya. Ketika membaca headline-nya, ketika headline-nya bagus, mereka akan mulai tertarik untuk membaca beritanya. Nah, seperti itu. Kemudian adalah aktual dan dapat dipercaya. Itu sangat penting sekali dalam berita ya. Kita harus menyampaikan berita itu sesegera mungkin. Jadi ketika ada suatu kejadian, kita harus segera menginformasikannya agar cepat diketahui oleh orang lain. Nah, ini ada sedikit kisah menarik ya tentang berita. Nah, dulu itu ada radio namanya Suara Surabaya. Nah, kemudian di saat itu ada maling motor. Nah, kemudian pencuri ini ketahuan dan dilaporkan ke Suara Surabaya tersebut. Nah, oleh radio Suara Surabaya diberitakan, dan kebetulan ada orang yang mendengarkan Suara Surabaya ini dan tepat berada di belakang motor yang sedang dicuri. Alhasil pencuri itu dapat diamankan dengan sangat cepat. Nah, inilah fungsinya kenapa berita itu harus terkini, aktual, harus selalu up to date. Nah, kemudian dapat dipercaya. Ketika kita menyampaikan berita itu harus dapat dipercaya, karena ketika kita ketahuan menyampaikan berita yang hanya opini dan kita ketahuan membohongi, kita akan tidak dipercaya lagi oleh orang-orang yang membaca berita kita. Nah, dalam berita juga harus menggunakan kalimat yang sederhana. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi ya, mungkin kebanyakan pembaca kita tidak mengerti. Nah, itu tadi kenapa kita harus menggunakan kalimat yang sederhana. Mungkin ada anak kecil ataupun teman-teman kita yang pendidikannya rendah ya, tidak semuanya lulusan sarjana dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dipahami. Ya, baik anak-anak ya, sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya ada struktur teks berita ya. Dalam struktur teks berita ini terdapat satu, orientasi, dan kedua ada peristiwa, dan ketiga itu ada sumber berita. Nah, orientasi ini adalah kalimat awal atau paragraf awal yang kita gunakan sebagai kesimpulan dari sebuah informasi tersebut ya, secara sepintas. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian peristiwa. Nah, peristiwa ini adalah menjelaskan secara rinci berita apa yang sedang kita sampaikan. Informasinya akan diberikan di bagian peristiwa. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber berita ya. Sumber berita itu biasanya didapatkan dari
mengamati langsung di tempat kejadian atau kita wawancara terhadap saksi mata. Nah, seperti itu ya. Jadi ketiganya ini sangat penting sekali untuk menunjang sebuah berita agar dapat dipercaya dan menjadi berita yang bagus. Nah, baik anak-anak ya, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini menggunakan rumus 5W1H ya. Nah, dimana itu adalah what, why, when, who, where, dan how. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita menggunakan konsep adik simba ya. Yang pertama apa, kemudian di mana, kemudian kapan, kemudian siapa, kemudian mengapa, dan kemudian bagaimana yang terakhir ya. Nah, itu tadi adalah rumus 5W1H. Nah, dalam sebuah berita yang baik itu harus mencakup 5W1H ini. Kenapa? Karena dengan adanya isi berita yang dapat menjawab pertanyaan 5W1H ini bisa dikategorikan menjadi berita yang bagus. Padahal sebenarnya ketika sudah bisa menjawab pun belum tentu berita itu bagus. Akan tetapi jika tidak bisa menjawab ke 6 pertanyaan ini, itu justru berita yang lebih buruk, seperti itu. Jadi intinya dalam sebuah berita itu harus memuat 5W1H ini ya. Nah, baik anak-anak ya, karena materi hari ini sudah cukup ya. Nah, ini Bapak tayangkan sebuah berita ya, coba kalian baca, dan jika terlalu cepat bisa kalian pause terlebih dahulu. Nah, jika sudah ini ada unsur 5W1H dari berita yang sudah Bapak tayangkan tadi. Jika terlalu cepat bisa kalian pause dulu. Nah, kemudian untuk terakhir ya, itu adalah penugasan ya. Anak-anak silahkan cari dan simak dengan cepat satu buah cerita yang terbaru saat ini. Kemudian tentukan berdasarkan unsur-unsur berita tadi ya, 5W1H. Kemudian cantumkan sumber berita. Yang keempat silahkan disimpulkan, dan yang kelima silahkan memberikan tanggapan. Baik, mungkin pembelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu ya. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.